Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, mari kita lanjutkan kajian kita mengenai Alhamdulillah yang kelima. Alhamdulillah yang kelima ini sudah kita selesaikan sebagian pada subuh kemarin. Maka pada subuh ini bagian yang kedua, di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan satu wawasan kepada kita bahwa diri kita ini, keimanan kita ini, perjalanan hidup kita ini tidak terlepas dari perjalanan orang-orang dahulu, sekarang maupun yang akan datang. Dalam Alhamdulillah pertama terkait dengan bahwa Allah akan membentangkan, akan menunjukkan kebesaran-kebesaran yang akan terus dilanjutkan dari dulu sampai yang akan datang. Ya. Bagaimana Allah mengajari kita bersikap dalam arti menjawab pertanyaan Allah Subhanahu wa taala, menanyakan apakah tidak cukup dengan adanya Tuhan yang akan menyaksikan semua yang terjadi. Maka dalam kejadian sekarang ini COVID-19, kita yakin bahwa Allah sedang menunjukkan kekuasaannya. Ini sedang berjalan. Saya kemarin sudah membicarakan apakah ini yang terakhir, apakah terus berlanjut. Dia akan menunjukkan kebesarannya. Ya. Sebab di dalam ayat tersebut ada batasan kapan sampai mereka jelas sesungguhnya Al-Quran itu benar. Ya. Kalau kita lihat sekarang ini ada dua fenomena yang kita perlu pahami. Pertama, ini terjadi seluruh penjuru dunia. Ya. Itu membuktikan bahwa Tuhan akan menunjukkan kekuasaannya fil afaq, ya, ke seluruh dunia, ke seluruh penjuru jagat raya ini. Kemudian kepada diri kita, ini dua sekaligus nih, sebenarnya dua sekaligus ya, ke seluruh penjuru dunia dan kepada diri kita masing-masing. Nah, kemudian yang kedua, bagaimana Allah menjanjikan kepada kita bahwa agama Islam itu terus tumbuh dan berkembang. Itu juga sesuatu hal yang perlu kita yakini, karena kita sangat terbatas. Ya. Bagaimana naik turunnya agama Islam di dalam konteks kehidupan dunia ini, ya. Walaupun secara global, secara total dia akan tumbuh berkembang, namun secara bangsa per bangsa Islam itu kadang-kadang redup, ya, kadang-kadang cerah gitu.
Itu merupakan medan perjuangan dari hamba-hambanya yang disediakan untuk orang-orang yang berjuang. Misalnya kalau di negara kita ini dia akan redup, maka ini medan perjuangan umat Islam Indonesia, bagaimana supaya sinar daripada Islam itu tetap bersinar. Mari kita lihat surah As-Saffat ya, bahwa surah As-Saffat A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat 8 dan 9. Mereka hendak memadamkan cahaya agama Allah. Mereka hendak memadamkan cahaya agama Allah dengan mulut ucapan-ucapan mereka. Tetapi Allah tetap menyempurnakan agamanya meskipun orang-orang kafir membencinya. Mereka hendak dialah yang mengutus rasulnya dengan membawa petunjuk dan agama yang benar untuk memenangkan di atas segala agama meskipun orang-orang musyrik membencinya. Ini pernyataan Allah Subhanahu wa taala bahwa agama itu, cahaya agama itu akan diredupkan oleh mereka, akan dimatikan oleh orang-orang yang memusuhi Islam. Biafwahihim, dengan mulut-mulutnya. Itu artinya mereka melakukan tindakan nyata ya, terus terang dilakukan oleh mereka dengan sedikit meruntuhkan ajaran agama kita, gitu ya. Tapi Allah tetap akan menyalakan cahaya agamanya. Nah, kita buktikan memang betul sampai saat ini kalau agama ini tidak dipengaruhi, tidak dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin sudah lama agama ini akan sirna. Karena musuh-musuh Islam itu mereka bergotong royong untuk mematikan. Ini sesuatu yang harus kita yakini, harus kita sadari. Kita merupakan mungkin titik yang kecil sekali di dalam perjuangan agama Islam ini di dunia ini. Dan kita yakin setelah kita diteruskan oleh generasi-generasi selanjutnya ya. Nah, bagaimana Allah menjaga itu, menjaga perasaan seperti itu dengan mengajarkan doa ya. Di dalam surah Asyar, kalau kita pikir ngapain doa seperti itu ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Di surah Al-Hasyr ayat 10. Ya Tuhan kami, ampunilah kami dan saudara-saudara kami yang telah beriman lebih dahulu dari kami, dan janganlah Engkau tanamkan kedengkian dalam hati kami terhadap orang-orang yang beriman. Ya Tuhan kami, sungguh Engkau Maha Penyantun, Maha Penyayang. Mengapa kita diajarin doa seperti itu? Doa kepada saudara-saudara kita yang beriman duluan, kepada kaum muhajirin, kaum sahabat-sahabat Nabi. Mengapa diajarkan Tuhan seperti itu ya? Hanya kedengkian itu yang merupakan
penghambat kita bersatu, ya. Itu harus dipelajari, harus ditanamkan di dalam kita, ya. Rabbana ighfir lana, ya Tuhan kami, ampunilah dosa kami, wali ikhwanina alladzina sabaquna bil iman, dan kepada saudara-saudara kami yang lebih dulu mendahului kami dengan iman. Jadi estafet, ya, estafet dari sahabat-sahabat masa sahabat, ya, Muhajirin, Ansor, ya, terus menerus sampai ke kita ini, untuk ditanamkan di dalam hati kita. Jangan iri, ya, jangan iri terhadap apa-apa yang mereka sudah perjuangkan, gitu. Misalnya mereka berjuang itu berhasil sebetulnya. Perjuangan mereka itu bisa membentuk suatu tatanan masyarakat Islam yang kuat. Jangan dengki, jangan iri dalam perjalanan itu, karena memang perjalanan itu panjang. Mungkin pada saat ini kita tidak bisa menikmati, ya, karena musuh-musuh Islam itu dengan nyata untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang akan menghancurkan agama. Jangan iri, gitu maksudnya itu, ya. Tetap berjuang, nah, tetap berjuang, ya. Wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu, dan jangan kau jadikan dalam hati-hati kami itu kedengkian. Nah, karena kedengkian inilah yang bisa menghambat sesuatu kemajuan, ya. Lilladzina amanu, kepada orang-orang beriman. Begini, kalau mereka, ya, kita iri, katakanlah iri, ya, wah mereka enak berjuang ketika itu masih ada Nabi, kita kata, ya. Mereka berjuang bersama Rasulullah, sedangkan kita ini apa? Jangan, ya, jangan iri, gitu. Nah, untuk menanamkan di dalam jiwa kita itu adalah kondisi di mana kita terus berjuang. Innaka raufur rahim, sesungguhnya engkau maha penyantun dan maha rahim. Itulah makanya kadang-kadang terpikir, ngapa ya berdoa seperti itu, gitu. Untuk menyambungkan silaturahmi kita kepada pejuang-pejuang dulu, ya, pejuang-pejuang di masa-masa lalu. Walaupun mereka menghadapi kesulitan, ada juga merasa mereka keemasan, gitu. Kalau ibarat kita itu kalau berjuang zaman dulu, ya, berjuang, misalnya kita masih dalam keadaan penjajahan, maka keluar seluruh ayat-ayat untuk membakar semangat kita di dalam perjuangan. Setelah kita merdeka, membangun, kita berjuang lagi, menampilkan ayat-ayat yang menggerakkan pembangunan, gitu. Jadi ada masanya itu. Dan masa seperti itu kita harus yakini bahwa diri kita masing-masing ini berada dalam kondisi seperti itu, ya. Makanya di dalam surah 48, ya, surah Al-Fath ayat 28, ya. Sama persis redaksinya dengan ayat dalam surah As-Saffat tadi, ya. Yaitu bahwa Allah itu mengutus seorang rasul, yaitu Nabi Muhammad SAW yang terakhir, ya. Tentu yang dibicarakan yang terakhir, ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kulli. Sama persis redaksinya itu, tapi ujungnya berbeda, ya.
Kalau di dalam surah surah As-Saff ya. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu 'ala ad-dini kullih. Dia Tuhan yang mengutus rasulnya dengan petunjuk wa dinil haq, dengan agama yang hak, liyuzhirahu 'ala ad-dini kulli, liyuzhirahu 'ala ad-dini kulli, agar dia dapat memenangkan ya atas segala agama semuanya. Nah, kalau di dalam surah As-Saff, walau karihal musyrikun, walaupun orang musyrik tidak senang. Nah, itu ya. Di sini wa kafa billahi syahida. Di sini dan cukuplah Allah menjadi syahid, menjadi saksi, kan? Kalau di dalam surah As-Fussilat kemarin Allah bertanya ya terhadap apa yang direncanakan Allah dalam menunjukkan ya sayurihum ya. Jadi bertanya apakah itu? Pertanyaan itu apakah? Tidak cukup adanya Allah Subhanahu wa taala untuk menyaksikan semua ini. Kita jawab, benar ya Allah, cukuplah Engkau akan menyaksikan perjalanan segala sesuatu, menyaksikan bahwa Engkau akan menunjukkan tanda-tanda kebesaran itu. Mengapa? Karena kita terbatas, umur kita terbatas. Ya. Jadi orang-orang yang katakanlah yang meninggal tahun 2020 tidak akan melihat bagaimana menyaksikan COVID-19 ini, bagaimana bisa menghancurkan perekonomian seluruh dunia ini, bukannya Indonesia saja, seluruh dunia hancur. Pergerakan ekonomi tidak bergerak dan timbul suatu keyakinan terhadap agama kita, mulainya dari wudhu ya. Jadi orang-orang muslim yang baik wudhunya itu ya ada membantu cara kita wudhu, timbul keyakinan orang-orang di dunia ini bahwa ajaran agama Islam itu baik ya untuk kehidupan. Sekarang sudah banyak orang-orang yang masuk Islam ya. Nah, itu makanya Rasulullah SAW walaupun di tafsir-tafsir yang saya baca tidak ada, ya sederhana saja, tidak ada sesuatu yang aneh sebetulnya gitu ya. Jadi kenafsirkan ayat itu, kalau dia letaknya di akhir itu berarti ayat penting sebetulnya ya. Di dalam surah An-Naml itu ayat itu terakhir, ayat 93 ya. Itu berarti ayat itu penting ya. Isinya itu penting gitu, merupakan suatu kesimpulan ya. Tapi mungkin para penafsir itu tidak mampu melihatnya karena kenyataan-kenyataan yang belum memberikan keyakinan pada mereka. Begitu juga tafsir sebelumnya yang kita baca itu semakin mundur ya, semakin terbatas dia menafsirkan ya. Walaupun ayatnya sama ya. Jadi bagi kita sebetulnya dengan adanya wa qulil hamdulillah sayurikum ayatihi fata'rifunahu naha. Katakan Muhammad, alhamdulillah Allah akan memperlihatkan kepada kalian tanda-tanda kebesarannya, fata'rifunaha. Makanya yang saya pikir itu karena fata'rifunaha itu dari kata arafah. Arafah itu tinggi gitu. Dalam kamus
Al-Quran itu mengandung penelitian, mengandung ketekunan dalam usaha itu kata-katanya itu ya. Dan termasuk juga asal kata ma'rifat kepada Allah, kenal dengan Allah dan melakukan interaksi dengan Allah sebenarnya. Jadi tinggi kata itu ya. Kalau di terjemahan ya maka kalian mengetahuinya, tapi mengetahui itu bagaimana? Ya, kalau misalnya COVID ini tidak bisa kita tahu orang awam ya. Itu dengan penelitian di laboratorium, lihat perkembangannya, perubahan-perubahan. Jadi kadang-kadang dia virus itu sendiri terjadi perubahan gitu ya. Maka obatnya juga terpaksa berubah juga gitu. Itu menunjukkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi dua hal yang kita memang perlu meyakini pada posisi pertama ya, menyaksikan ya, bagaimana Allah akan menunjukkan kebesarannya gitu kan. Kedua, kita menyaksikan bagaimana agama Islam itu pasti tumbuh dan berkembang. Dan kita yakin pasti tumbuh dan berkembang. Tapi untuk masa kita nggak bisa kita tahu. Hanya tugas kita sekarang ya, melanjutkan perjuangan Nabi Muhammad SAW. Sebetulnya kalau kita meresapi ruku ya, sujud, kita baca apa? Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Ada dua, Subhana rabbiyal a'la dan alhamdulillah maksudnya ya. Alhamdulillah itu yang sedang kita bahas ini ya. Subhana rabbiyal a'la salah satu kontennya itu adalah di dalam surah Al-A'la ya. Adalah perintah kepada Nabi Muhammad SAW, fadzakir innama anta muzakkir. Pada dua kali dalam surah Al-Ghasyiyah juga ini surah Al-Ghasyiyah, fadzakir innama anta muzakkir fadzakir inna fa'atit dzikrah. Dua kali. Kalau kita sadar sebetulnya kita meneruskan perjuangan Rasulullah SAW. Ya nggak usah besar-besar, nggak usah. Pokoknya apa yang ada di lingkungan kita, di masjid kita, ya merupakan dakwah untuk sahabat-sahabat kita. Gitu. Karena kita terbatas tentu, tapi terbatas itulah di dalam keterbatasan itulah kita melakukan dakwah. Gitu. Karena memang tugas kita menghadapi orang kafir, orang musyrik, orang yang munafik, orang fasik, muzabzab, harfin adalah orang-orang yang berada di sekitar kita. Maka kemarin saya sudah sampaikan bagaimana kita menyikapinya. Ya, menyikapinya sepanjang mereka tidak melakukan gerakan. Ya, ibarat orang kafir. Orang kafir kan ada yang memusuhi kita, yang melakukan gerakan-gerakan yang musuhi kita. Ya, tentu kita melakukan perlawanan. Tapi kalau orang kafir yang biasa saja, tapi karena kurangnya keimanan, itu merupakan objek dakwah kita. Dakwah itu bukan berarti harus menjelaskan seperti ceramah, tidak. Kita bergaul dengan mereka, kita tunjukkan kita akhlak yang baik, semakin setidak-tidaknya mereka paham dengan kita. Itu sudah bagus. Kalau mereka paham pada kita itu bagus. Artinya dakwah itu pertama, tadinya orang memusuhi kita, gitu ya caranya. Orang yang tadinya memusuhi kita, sekarang mereka paham dengan kita, sehingga mereka tidak memusuhi kita. Gitu. Itu sudah dakwah itu. Ya. Kemudian kalau orang yang karena tidak mengerti, jadi mengerti. Ya. Kalau dia tidak memusuhi kita, kalau bisa dia jadi kawan kita. Ya, jadi orang yang dekat dengan kita dalam arti pengertian menjadi objek daripada dakwah yang kita lakukan. Saya kira cukuplah selesai ya masalah Qul alhamdulillah ini dalam dua
kategori, ya. Pertama adalah menyaksikan bahwa Allah itu akan menunjukkan kebesarannya, akan menunjukkan tanda-tanda kebesarannya yang kita harus saksikan, menjadi saksi. Karena saksi itu, syahid itu artinya menyaksikan. Jadi kalau kita menyaksikan dengan ilmu pengetahuan, dengan keyakinan bahwa apa yang sedang terjadi ini adalah dalam upaya Allah membantu dakwah Nabi Muhammad SAW, sehingga kita yakin dan menyaksikan, maka kita syahid. Sebenarnya kita syahid, ya. Kedua, mengenai agama Allah Subhanahu wa taala, janji Allah itu akan tetap, agama Islam itu tetap di dalam upaya daripada Allah Subhanahu wa taala, bahkan memenangkan dari ajaran-ajaran agama lainnya. Keyakinan seperti itu membuat kita timbul tenggelamnya, sulit tidaknya yang kita alami, kita yakin bahwa Allah itu akan membantu perjuangan agama Islam. Jadi dengan demikian kita tetap bersemangat, ya. Walaupun sekadar apa yang bisa kita lakukan, ya. Saya kira cukup sekian, kita lanjutkan besok pada alhamdulillah yang ke-6, ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.